Saja kita membuka kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Kita hari ini akan memasuki series yang baru di dalam khotbah kebaktian minggu setelah kita menyelesaikan akan series yang singkat dari kitab Kejadian tentang hidup Ishak dan Yakub. Sekarang kita akan masuk ke dalam series yang baru, yaitu kita akan membahas dari surat Petrus, dari 1 Petrus dan mungkin akan berlanjut kepada 2 Petrus. Ya. Mari kita membaca bersama-sama 2 ayat yang pertama saja, atau 3 ayat yang pertama. Ya mungkin 2 ayat saja, ya nanti ayat yang ketiga nanti saya akan jelaskan. 2 ayat yang pertama sebagai introduksi, sebagai salam, dan kita akan pikirkan bersama-sama, renungkan firman Tuhan ini. Mari kita membaca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang baru, untuk hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. Kami datang boleh beribadah bersama-sama umat-Mu pada pagi hari yang cerah ini, untuk boleh memuji, meninggikan Tuhan, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi, juga Roh yang sama yang memimpin kami pada pagi hari ini. Untuk kami mengerti dan dipimpin oleh Roh kebenaran itu, masuk di dalam kelimpahan kebenaran firman Tuhan, yang boleh menegur kami, yang boleh menguatkan iman kami, yang boleh menghibur kami, boleh mendidik kami di dalam kebenaran. Kami ingin menyerahkan setiap kami hadir di tempat ini, baik hamba-Mu yang berbicara, setiap kami yang mendengar, kiranya kami semua dipimpin dan dikuasai oleh Roh kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, awalnya saya agak ragu untuk membahas surat 1 Petrus ini, karena waktu membaca ulang 1 Petrus, 2 Petrus, rasanya tidak terstruktur seperti surat-surat Paulus, gitu ya. Kita sudah sering membahas surat Paulus, membahas teologi Paulus, agak terbiasa begitu ya, familiar dengan tema-tema dari Paulus, tapi agak berbeda. Surat dari Petrus ini agak berbeda karena memang orangnya berbeda, karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda. Tapi waktu saya mulai membaca lagi, menyelidiki, merenungkan bagian-bagian ini, maka saya mulai menyadari ada banyak kelimpahan yang menjadi complementary sebenarnya dari apa yang ditulis oleh Paulus. Ya, saya berharap kita boleh bersama-sama di dalam beberapa bulan atau nggak tahu berapa lama Tuhan memimpin kita untuk membahas akan surat dari Petrus ini. Ya, bersama-sama kita berjalan menikmati akan kebenaran firman yang boleh menegur, membentuk akan hidup kita, boleh menghibur, memberi kekuatan kepada kita sekalian dan mendidik kita di dalam kebenaran. Saudara sekalian, surat Petrus ini tentu ditulis oleh Petrus, ya, dari Petrus. Kata pertama itu firman adalah salah satu dari 3 pilar Yerusalem. Sudah mulai dari introduksi ini akan menyadari betapa pentingnya surat ini sebenarnya. 3 pilar gereja Yerusalem, gereja permulaan pertama-tama di situ. Petrus ada salah satu dari 3 pilar itu. Petrus tentu adalah juga satu dari 3 murid yang paling dekat dengan Kristus. Ya, seorang nelayan atau penjala ikan yang kemudian dipanggil oleh Kristus dan meninggalkan semuanya sehingga dia menjadi penjala manusia. From fishermen to be fishers of men. Ya. Dan Petrus adalah satu-satunya orang yang berjalan di atas air selain Kristus. Ya, sudah ingat peristiwa itu. Kalau engkau Tuhan, dia di atas perahu, Tuhan jalan di atas air dan mereka takut, dan Tuhan Yesus bilang jangan takut, aku ini. Dan Petrus mengatakan kalau itu engkau Tuhan, biar suruh aku
turun dari perahu ini dan berjalan di atas air. Turun, Tuhan Yesus bilang. Dan dia turun, betul-betul turun. Dan dia berjalan di atas air. Dia satu-satunya rasul yang berjalan di atas air. Tetapi mulai ada gelombang, udah ada angin, dia mulai takut. Dan dia mulai tenggelam. Dan Tuhan menolong dia. Dan bersyukurnya Tuhan tolong dia dulu, baru menegur dia. Ya. Setelah angkat, baru ditegur. Kenapa engkau tidak beriman? Ya, kenapa engkau begitu takut? Dia tidak ngomelin dulu, udah keburu tenggelam sudah. Angkat dulu, ditolong dulu. Ya. Petrus satu-satunya murid yang berjalan di atas air. Petrus adalah rasul yang berkata kepada Yesus ketika Yesus menantang murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang mengatakan itu dan sebagainya. Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus adalah orang yang menjawab, you are the Christ, the Son of the living God. Menjadi salah satu kristalisasi daripada kebenaran tentang siapakah Kristus itu. Petrus adalah satu dari 3 murid yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Yohanes dengan Yakobus dan Petrus. Itu yang diajak oleh Kristus untuk naik ke gunung, di mana Kristus kemudian dipermuliakan, the transfiguration of Christ. Dan Petrus adalah salah satu dari 3 muridnya yang menyaksikan kemuliaan daripada Kristus di atas gunung itu. Dia juga adalah satu dari 3 murid yang diajak Yesus lebih masuk ke dalam ke Taman Getsemani ketika Yesus bergumul berdoa ketika dia akan menghadapi salib. Dan di situ Petrus ada bersama-sama dengan Yesus. Dan kita tahu Petrus juga adalah orang yang kemudian mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jikalau yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan kalau sampai mati pun, aku tidak akan meninggalkan menyangkali engkau. Dan kita tahu kemudian Petrus adalah orang yang kemudian menyangkali Yesus 3 kali, bahkan ketiga kali dia bersumpah, aku tidak mengenal sama sekali akan orang itu. Dan ayam berkokok dan dia teringat perkataan Kristus dan dia pergi menangis, hatinya hancur. Dia sadar dia sudah bersalah. Tapi kita tahu juga Petrus adalah yang dihampiri oleh Yesus secara khusus setelah Kristus bangkit dari kematian, dan dia bertanya kepada Petrus 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semuanya ini. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kalimat itu untuk restore akan 3 kali Petrus sudah menyangkali akan Kristus. Setelah itu Petrus adalah seorang yang kemudian betul-betul mengalami perubahan yang dahsyat setelah restorasi yang Kristus kerjakan di dalam hidupnya. Maka di hari Pentakosta ketika hari Roh Kudus turun di Kisah Para Rasul, Petrus adalah rasul yang berdiri berkhotbah dengan beraninya menegur semua orang-orang Yahudi yang bersalah yang telah menyalibkan Kristus itu, membuktikan bahwa Yesus itu yang telah engkau salibkan itu adalah Mesias yang telah bangkit dan telah menyatakan akan kemenangannya. Hari itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan kembali kepada Tuhan, percaya, meninggalkan akan dosa-dosa mereka. Dan dia terus memberitakan Kristus umur hidupnya dengan segala resikonya. Dia ditangkap, dipenjara, diancam, tapi dia terus memberitakan akan Injil Yesus. Dan sampai yang terakhir, satu cerita yang terkenal meskipun tidak ada di dalam Alkitab tetapi ada di dalam Apokrifa. Itu satu terkenal Petrus dengan kalimatnya Quo vadis. Ya, sudah mungkin pernah dengar kalimat itu. Quo vadis Domini, mungkin lebih lengkapnya itu. Quo vadis Domini. Ini adalah konteksnya di Apokrifa ditulis bahwa pada waktu Nero itu berkuasa dan kemudian mulai membakar kota Roma dan menuduh orang-orang Kristen yang membakar itu. Maka Petrus adalah salah satu orang yang ketakutan dan karena pengancaman, pembunuhan yang terjadi kepada orang-orang Kristen, dan dia mulai keluar, mau berjalan meninggalkan kota Roma, keluar dari kota Roma. Dan waktu dia berjalan, ini kita tidak tahu sepenuh 100% kebenarannya, tetapi inilah yang mungkin saja terjadi. Ya, sedang dia berjalan keluar, lalu dia bertemu dengan Yesus yang menampakkan diri, berjalan berlawanan dengan dia menuju kota Roma, masuk ke dalam kota Roma. Terus Petrus bertanya kepada
Yesus, Quo vadis Domini. Mau kemana? Where are you going, Tuhan? Where are you going, Lord? Kamu mau kemana, Tuhan? Dan Tuhan Yesus menjawab, aku akan ke Roma untuk disalibkan untuk kedua kalinya. Dan kalimat itu sangat menggerakkan hati Petrus. Dia mulai sadar, dia tidak boleh meninggalkan Roma. Dia balik lagi, dia masuk ke Roma. Dan menurut cerita, menurut sejarah, bahwa dia kemudian mati disalib dengan kepala di bawah. Mati disalib dengan kepala di bawah. Waktu dia mau disalib seperti Kristus, dia mengatakan, saya tidak layak mati seperti Tuhanku yang mati tersalib. Tetapi biarlah aku disalib dengan kepalanya di bawah. Dan dia mati sebagai martir. Saudara sekalian, inilah Petrus ya yang menulis surat kepada jemaat, kepada orang Kristen. Kita bahas seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang besar. Dan terlebih lagi ini adalah surat yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita sekalian. Karena itu tentu ini surat yang berharga yang boleh kita renungkan bersama-sama di dalam beberapa bulan ke depan. Saudara sekalian, kalimat pertama dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Nah, siapa orang-orang yang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia ini? Ya, dijelaskan di sini. Pertama kita renungkan orang-orang pendatang ini adalah siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Pertama dikatakan di situ ya. Dijelaskan ayat yang kedua. Orang-orang pendatang ini, dan mengatakan aliens, strangers in the world, sojourners, ya, pilgrim, itu mungkin terjemahan-terjemahan yang lain. Orang-orang pendatang yang tersebar di 5 kota di daerah yang sekarang disebut sebagai Turki sebenarnya, tempat-tempat ini ya, the modern Turkey, kota-kota yang ada sekitar sana. Mereka adalah orang-orang yang Pak Petrus menggambarkan sebagai orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang juga dikuduskan oleh Roh yang kedua. Ya. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Roh. Dan yang ketiga adalah orang-orang ini adalah orang-orang supaya mereka taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dengan kata lain, saudara sekalian, Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang yang telah menerima karya Allah Tritunggal, ya, yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, pribadi kedua Allah Tritunggal. Yaitu adalah surat yang penuh dengan berpusat kepada Allah Tritunggal, menggambarkan siapa orang-orang ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan ini adalah tentu menggambarkan bukan saja orang-orang ini, berarti juga menggambarkan setiap kita yang telah dipilih, dikuduskan dan juga taat kepada Yesus Kristus. Jadi surat ini adalah surat yang berpusat kepada Allah Tritunggal, ya, dimulai dengan kalimat itu dan juga mendorong kita untuk hidupnya berpusat kepada Allah Tritunggal. Karena itu sangat-sangat berharga untuk kita renungkan akan surat Petrus ini yang diberikan kepada pendatang-pendatang ini. Mari kita coba mengerti lebih dalam ya tentang hal ini. Siapakah orang-orang pendatang ini? Mereka adalah orang-orang Kristen. Saya nanti akan jelaskan kenapa kita bisa katakan orang-orang Kristen. Baik Yahudi ataupun orang bukan Yahudi, Gentile, dalam bahasa Alkitab, Gentile, orang non-Yahudi, yang tersebar di 5 provinsi kerajaan Roma ini. Dan mereka adalah pendatang yang tersebar di kota-kota itu karena mereka sama seperti kita bukan berasal dari dunia ini. Nah, waktu katakan pendatang itu maksudnya itu. Ya, bukan mereka berasal dari Yerusalem dan mereka menjadi pendatang di kota-kota itu. Tapi penekanannya adalah ketika Petrus mengatakan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di kota-kota ini, pendatang adalah karena mereka bukan berasal dari dunia ini, tapi mereka diutus ke dalam dunia ini. Maka itu
NIV memberi penjelasan ini, to God's elect strangers in the world. Orang-orang asing di dalam dunia ini, bukan orang-orang asing di kota itu, ya, tetapi orang-orang asing di dalam dunia ini. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, maka kita bisa mengerti akan alasannya mengapa kita bisa katakan ini adalah pendatang di dalam dunia, ya, karena mereka bukan berasal dari dunia ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, ini bicara tentang orang-orang ini yang menerima surat. Petrus menyebutkan, kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang yang telah menjadi umatnya. Ini adalah juga kalimat yang dikutip oleh Paulus yang berasal dari Hosea, ya, dikutip oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-9 untuk menjelaskan bahwa orang-orang bukan Yahudi, Gentile khususnya, yang dulunya mereka bukanlah umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah di dalam Kristus. Karena mereka telah percaya di dalam Kristus, maka mereka sekarang menjadi umat Allah. Ya, karena itulah mereka adalah Israel sejati, anak-anak Abraham melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, surat ini dituliskan bagi mereka, ya, bagi orang yang dulunya bukan umat Allah sekarang menjadi umat Allah karena percaya di dalam Kristus, yang sekarang tersebar di 5 provinsi ini. Tetapi juga berarti bagi kita sekalian yang tinggal di Melbourne, bagi kita sekalian yang tinggal di Auckland, bagi kita sekalian yang tinggal di Indonesia, di kota di Malaysia, di kota-kota di seluruh dunia ini, ya. Surat ini juga ditujukan bagi kita sekalian yang dulunya kita bukanlah umat Allah, dulunya kita tidak mengenal Allah, dulunya kita tidak percaya kepada Kristus, tetapi karena anugerahnya, karena Tuhan yang sudah memilih dan Tuhan yang memanggil kita sehingga kita boleh beriman di dalam Kristus. Kitalah umat Allah, kitalah yang disebut sebagai pendatang di dalam dunia ini. Saudara sekalian, mengerti tentang hal ini, status kita sebagai pendatang itu sesuatu yang penting, ya, dan akan memberi dampak yang besar di dalam hidup kita. Hampir kita semua di sini adalah pendatang, ya, sebenarnya. Kita bisa merasakan pendatang di negara ini. Kebanyakan di antara kita, ya, sangat sedikit yang lahir di sini, tetapi mungkin sebagian juga sudah menjadi warga negara Australia, sudah tidak lagi merasa menjadi pendatang. Tapi kalau sudah ingat waktu awal-awal kita datang ke negara yang asing, ke kota yang asing, maka kita bisa sense rasanya sebagai pendatang. Berbeda dengan, ya, kita sudah lahir besar di sini, makanannya, culture-nya, udaranya, cara pakaiannya, bahasanya, dan sebagainya sudah biasa. Tapi waktu kita pendatang, semuanya lain. Semuanya lain. Kita harus beradaptasi, kita harus berusaha dan sebagainya, sampai kita kemudian akhirnya menjadi bukan lagi pendatang, tapi menjadi residents. Bukan lagi temporary residents, tetapi menjadi permanent residents. Bukan hanya menjadi permanent residents, mungkin menjadi warga negara Australia juga, sebagian daripada kita. Sehingga kita mulai lupa kali, ya, mulai lupa apa artinya sebagai pendatang. Apa artinya sebagai pendatang, mulai tidak sense. Tapi saya teringat ada kita sedang usahakan dan berusaha mensponsor, akan not really sponsor, ya, tapi menolong untuk mempertemukan refugee di Indonesia yang berasal dari Afghanistan, yang boleh diundang datang ke sini, mempertemukan dia dengan employer yang ada di sini, sehingga dia boleh disponsor dan sebagainya bisa datang ke tempat ini. Dan kita sebagai satu gereja dan juga terutama oleh Penatua Paul Tirta itu banyak menolong untuk sedang mengusahakan, dan sekarang sudah memasuki tahap-tahap akhir. Boleh dia harapkan dalam waktu yang dekat dia bisa datang dari Indonesia dan pindah ke Australia. Dan kalau kita mendengar akan ceritanya, akan perjuangannya dia sebagai refugee,
ya, Afgan refugee di Indonesia. Nah, itu kita baru ngerti apa artinya menjadi pendatang. Susahnya, kesulitan tantangan yang begitu besar. Ya, karena memang Indonesia tidak menerima refugee, tidak ada status refugee di Indonesia itu. Ya, mereka tidak terima. Jadi Indonesia hanya batu loncatan untuk ke Australia, ke New Zealand, ke Kanada ataupun ke negara-negara yang lain. Tapi mereka sudah sementara, tetapi sudah 10 tahun. Ya, ada yang belasan tahun ada di sana. Tapi terus tidak settle. Kenapa? Karena Indonesia tidak ada status refugee, maka mereka tidak boleh bekerja di Indonesia. Ya, karena tidak ada statusnya, seperti tanda kutip stateless gitu ya. Tidak ada statusnya. Mereka tidak boleh buka bank account, mereka tidak boleh beli rumah, mereka tidak boleh apapun, tidak boleh. Saudara bisa bayangkan kesulitannya. Dia terus merindukan, bisa sampai ke tempat di mana dia bisa permanently resides, ya, bisa tempat di mana dia tinggal dan menjadi anggota di situ, menjadi warga negara di situ, menjadi permanent residence di tempat itu, karena dia terus ada dalam situasi yang menggantung, ya, tidak di Afghanistan, tidak di Australia, tapi di tengah-tengah, yang tidak ada statusnya di Indonesia. Nah, itu saudara sekalian, kita perlu mengerti sedikit tentang hal itu, ya, tentang keadaan sebagai pendatang. Dan di dalam prinsip firman Tuhan, kita semua adalah refugee, ya, refugee di dalam dunia ini. Kita adalah strangers in the world, seperti NIV katakan. Kita semua meskipun sudah PR, sudah warga negara, ya, tetapi kita biarlah ingat status kita yang paling dalam, paling inti daripada jati diri kita. Warga negara kita adalah bukan di dalam dunia ini, bukan di Australia, bukan di Indonesia, bukan di New Zealand, tapi kita adalah warga negara sorgawi. Your citizenship is in heaven, Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Warga negaramu yang paling utama, paling mendasar, ya, paling fundamental dalam hidup kita, waktu kita melihat diri kita, warga kita adalah warga negara sorgawi. Tentu kita adalah warga negara di dunia ini juga. Kita ada double citizenship. Ya, meskipun Indonesia tidak mau menerima double citizenship, tetapi Tuhan menerima itu. Kita memang statusnya, bahkan orang Kristen adalah, semua orang Kristen memiliki warga negara double. Ya, satu sisi kita adalah warga negara di dalam dunia ini, Indonesia, Australia, New Zealand, dan sebagainya. Kita warga negara, karena itu kita memang harus hidup mengikuti peraturan. Nanti Petrus juga berbicara tentang itu, peraturan yang ada di dalam dunia ini. Karena kita adalah warga negara dunia ini. Ya, tetapi ada waktu-waktu, ada keadaan-keadaan tertentu, ada momen-momen tertentu yang akan menyatakan bahwa kita sesungguh-sungguhnya kita adalah warga negara sorgawi. Ada waktu-waktu tertentu kita harus melawan akan hukum yang ada di dalam negara ini. Ketika hukum itu bertentangan dengan hukum daripada Tuhan. Ketika hukum itu memaksa kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka ada waktunya menyatakan itulah jati diri kita yang paling dalam, bahwa kita adalah warga negara sorgawi. Saudara sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi pendatang di dalam dunia ini? Ya, bagaimana kita bisa menjadi pendatang di dalam dunia ini? Yang pertama adalah karena kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita dipilih, ayat yang kedua tadi katakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Karena kasih-Nya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, itu istilah dari tulisan Rasul Paulus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan sehingga kita adalah milik Allah. Ya, kita telah dipilih sehingga kita milik Allah. Karena itulah status kita sekarang adalah warga negara surgawi. Di dalam pasal yang kedua kita melihat 1 Petrus 2 mengkaitkan akan hal ini, antara status kita sebagai pendatang dengan pilihan Allah di dalam hidup kita. 1 Petrus 2, kalau sudah membuka bersama-sama dengan saya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian, atau kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan
ayat yang ke-11. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini hal yang pertama, kita menjadi pendatang dan perantau, aliens and strangers di dalam dunia ini. Yang pertama adalah karena ayat 9 menegaskan, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, karena Tuhan telah memilih kita. Artinya kita menjadi pendatang adalah karena inisiatif Allah. Ya, bukan keinginan kita, tetapi ini adalah pertama-tama inisiatif Allah sebelum dunia dijadikan, karena kasih-Nya Dia telah memilih kita di antara orang-orang yang berdosa, menjadikan kita milik Dia, umat kepunyaan Allah, sehingga kita di dalam dunia ini, karena kita telah dipilih oleh Allah dan milik Allah, maka kita adalah pendatang dan perantau yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, kita menjadi pendatang dan perantau adalah karena kita telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus atau melalui ketaatan kepada Kristus. Ya, ayat yang ketiga itu ditegaskan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, supaya kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi yang kedua adalah kenapa kita bisa menjadi pendatang, status kita kok bisa jadi pendatang, bagaimana saya bisa menjadi pendatang, karena pertama adalah karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kekekalan, di luar diri kita, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tetapi yang kedua ini adalah kita menjadi pendatang karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita sudah ada, sudah hidup, dan Tuhan bekerja melalui Roh-Nya yang kudus, memilih kita di dalam Kristus, menjadikan kita umat Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan manusia, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya manusia yang lama ketika kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, maka manusia yang lama itu sudah mati. Manusia yang baru itu sudah dilahirkan di dalam hidup kita. Dilahirkan dari atas, istilah dari Yohanes. Sehingga kita adalah milik Tuhan, kita adalah dilahirkan dari atas, kita adalah milik Tuhan, warga negara surgawi. Dan di dunia ini kita adalah pendatang. Sudah sekalian, saya teringat waktu anak saya yang kedua lahir di Singapura, ya, waktu kita pindah ke Singapura 2004 akhir, istri sedang hamil anak yang kedua, dan waktu tiba di sana kemudian semakin besar. Dan kita tahu harus melahirkan di sana, ya, karena dalam pelayanan di Singapura, maka sebagai warga negara Indonesia itu harus melapor ke KBRI di sana, ya, KBRI Embassy, Indonesian Embassy di Singapura. Maka lapor bahwa ini akan melahirkan dan sebagainya. Maka mereka kasih form, surat, tanda tangan, dan juga kayaknya dari pemerintah Singapura, saya lupa dari mana, ya, pemerintah Singapura kalau tidak salah. Maka harus tanda tangan bahwa anak yang akan dilahirkan ini adalah warga negara Indonesia. Gitu, ya. Jadi mereka memang, ya, kita bisa mengerti. Kalau enggak, orang Indonesia terbang ke Singapura melahirkan gampang di situ, ya, tanpa visa dan sebagainya. Orang dari Batam naik kapal ferry 40 menit sudah tiba di Singapura dan sebagainya. Saudara sekalian, ya, ada negara-negara yang memang tidak menerima orang yang lahir di situ, di kota itu, di negara itu, tetap engkau warga negara orang tuanya dan sebagainya. Begitu. Tetapi ada negara-negara yang ketika engkau lahir di negara itu, maka otomatis kamu menjadi warga negara di situ. Ya, otomatis kamu menjadi warga negara di negara di mana anak itu dilahirkan. Nah, inilah ya, poin yang kedua yang kita boleh lihat bersama-sama. Kalau kita dilahirkan dari Roh, dilahirkan dari atas, melalui iman di dalam Kristus, kita menjadi manusia baru, kita lahir kembali,
maka kita adalah bukan warga negara di bumi ini terutama, tetapi kita adalah warga negara sorgawi. Karena itu kita adalah pendatang di dalam dunia ini karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan yang kedua adalah karena Allah telah melahirkan kita kembali, ya, sehingga kita boleh menyadari sebagai pendatang di dalam dunia ini, kita adalah orang-orang yang bukan berasal daripada dunia ini. Inilah perkataan Tuhan Yesus. You are not of the world, although you are in the world. Aku mengutus kamu di tengah-tengah dunia ini. Kita ada di dalam dunia ini, tapi engkau bukan berasal daripada dunia ini. Ini status tension yang kita harus sadari sebagai anak-anak Tuhan. Kita memang ada di dalam dunia ini, bahkan Tuhan Yesus mengutus kita masuk ke dalam dunia ini. Kita tidak dipanggil ketika menjadi orang Kristen berkumpul bersama-sama di dalam 552 City Road, berkumpul bersama-sama menjadi satu community yang tidak berinteraksi dengan dunia ini. Tidak, Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Kita berkumpul seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau ada acara yang lain, paling sedikit seminggu sekali kita berkumpul untuk beribadah sebagai umat Tuhan di sini. Tapi gereja-gereja Protestan selalu setelah kebaktian minggu selesai, hari minggu selesai, maka gerejanya dikunci, ditutup. Tidak boleh orang masuk. Artinya apa? Kau masuk ke dalam dunia ini. Kau diutus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam keluarga, dalam semua hal yang Tuhan percayakan. Kita ada di dalam dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, untuk berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita perlu ingat di dalam waktu kita ada di dalam dunia ini, kita sadar bahwa mengingat bahwa status kita, jati diri kita yang paling dalam, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah warga negara sorgawi. Inilah yang kita boleh ingat di dalam hal yang pertama atau kedua di sini ya, tentang atau fokus yang kita boleh renungkan, karena kita menjadi warga negara sorgawi karena pilihan dan juga karena pilihan Allah dan karena anugerah di dalam Kristus yang melahirbarukan kita sebagai anak-anak Allah. Bagian yang terakhir kita boleh renungkan bersama pada pagi hari ini adalah mengerti status kita sebagai pendatang atau perantau di dunia ini akan berpengaruh pada 3 hal di dalam hidup kita. Ya, tadi beberapa sudah ada penjelasan secara implisit, sekarang kita mau secara eksplisit menegaskan ada 3 hal yang kita boleh yang akan berdampak kepada kita ketika kita mengerti kita adalah pendatang di dalam dunia ini. Yang pertama, saudara sekalian, ketika kita sebagai warga negara surgawi, pendatang dalam dunia ini, maka yang pertama kita memiliki hukum atau undang-undang atau konstitusi yang baru di dalam hidup kita. Ya, kita menjadi warga negara surgawi karena pilihan Allah, karena kita beriman dalam Kristus dan menjadi manusia baru dilahirkan. Maka kita memiliki hukum atau undang-undang atau konstitusi yang baru di dalam hidup kita. Nah, kita mengerti ini mulai dari surat Petrus sendiri, dari kalimat Petrus, Rasul Yesus Kristus, dari kata Rasul. Ya, kita boleh mengerti ini. Rasul itu adalah tidak sama dengan murid. Murid itu disciples, ya. Rasul adalah apostle. Murid itu adalah semua murid. Semua orang yang mengikut Kristus, semua yang percaya kepada Kristus adalah murid-murid Kristus. Ya, tetapi tidak semua orang yang mengikut Kristus adalah rasul yang dipilih langsung oleh Kristus. Inilah rasul yang diutus oleh Kristus secara langsung dan diberi otoritas untuk mewakili Kristus berbicara atas namanya. Inilah rasul. Ya, rasul adalah orang yang dipilih langsung oleh Kristus, diutus dan diberi otoritas oleh Kristus mewakili dirinya dan berbicara atas namanya. Jadi Petrus waktu dia mengatakan, menulis surat ini dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, maka itu berarti Petrus mau mengatakan, saya menulis surat ini, 1 Petrus, 2 Petrus, ini mewakili Kristus. Ya, yang telah memberikan otoritas kepada saya dan kepada para rasul-rasulnya yang lain. Ya, jadi ketika kita membaca surat ini,
1 Petrus merenungkannya, maka surat ini dan juga by implication seluruh surat di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang adalah ditulis oleh para rasul dan para nabi, maka itu memiliki otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Waktu Petrus menulis surat ini, dia mewakili Kristus. Dia mewakili otoritas tertinggi yang sehingga ini adalah menjadi hukum, menjadi undang-undang otoritas di dalam hidup kita. Bukan, sekali lagi, bukan berarti kita tidak memperdulikan hukum, peraturan, undang-undang di dalam dunia ini. Karena sesungguhnya banyak undang-undang di dalam dunia ini itu yang memiliki banyak common grace. Undang-undang di dalam dunia ini ada banyak hal yang baik, yang benar, yang tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Ya, apalagi undang-undang peraturan di negara-negara Barat yang sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Latar belakang kekristenan itu sangat masuk ke dalam bagaimana negara-negara Amerika, Eropa, Australia, New Zealand itu membangun, menyusun akan konstitusinya. Membaca dengan detail itu banyak dipengaruhi oleh kekristenan sesungguhnya. Tapi saya ambil contoh di Indonesia pun sebenarnya. Ya, di Indonesia pun adalah juga banyak hal yang kita bisa terima, banyak hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, misalnya salah satu konstitusi, salah satu pilar yang kita pegang sebagai orang Indonesia adalah Pancasila. Ya, Pancasila. Setiap hari Senin kita upacara mengingat Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tapi ada siapa waktu itu pemimpin yang lupa. 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti tidak berubah seperti sebelumnya. Gitu ya. Itu saudara sekalian, konstitusi ini banyak yang kita bisa terima sebenarnya. Ketuhanan yang Maha Esa, the belief in one God, ya, belief in one God. Tentu Alkitab menegaskan akan hal itu. Ya, kita percaya kepada satu Tuhan Allah yang Esa itu. Kita bisa pegang, ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bicara tentang just and civilized humanity, ya, kemanusiaan yang adil. Ya, tentu kita setuju. Alkitab sangat menegaskan tentang keadilan itu. Kita bisa terima. Ya. Yang kelima misalnya social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, social justice for the whole people of Indonesia. Wah, kita juga percaya, kita terima itu. Ya, kita dengan sepenuh hati percaya akan banyak undang-undang yang lain. Ya, yang ada common grace di situ. Ada common grace ini bagi semua orang, bagi semua umat manusia, bukan hanya bagi orang-orang Kristen tentu, tetapi bagi semua umat orang yang ada di negara itu, di negara kita tinggal, ada banyak kebenaran-kebenaran, ada banyak common grace. Sehingga kita bisa submit, dan kita harus submit. Bukan hanya submit karena itu adalah baik, tetapi submit karena itu sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Ya, kita melihat nanti di dalam tulisan 1 Petrus ada berbicara tentang hal itu. Tunduklah kepada pemerintah karena aku. Petrus mengatakan, mengutip perkataan Tuhan Yesus, karena Kristus, maka kita boleh tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara sekalian, kita tahu, seperti tadi saya sudah secara implisit mengatakan, ada khususnya akhir-akhir ini, termasuk di Australia, di New Zealand, di berbagai tempat, itu mulai muncul undang-undang yang baru, peraturan-peraturan yang baru yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya, yang melawan prinsip firman Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi di dalam hidup kita, tentu sepanjang sejarah itu juga terjadi, ya, terjadi di mana-mana tempat, termasuk di mana ketika di gereja permulaan, ketika Petrus dan para rasul pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat dan mereka membuat kekacauan, banyak orang percaya, orang Yahudi menjadi percaya, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat percaya kepada Tuhan, dan mereka mulai terjadi kekacauan, ya, di berbagai kota di mana mereka pergi, dan mereka dipanggil, mereka ditangkap oleh penguasa dan mengatakan, kami sudah memberi peringatan kepada kamu, jangan memberitakan Injil lagi. Tidak boleh engkau memberitakan Injil. Maka Petrus mengatakan, sekarang katakan kepada kami harus lebih taat kepada Allah atau kepada manusia. Nah, itulah kesadaran dia sebagai warga negara
kerajaan sorga, warga negara sorgawi. Dan dia terus akan mengalami ancaman, kesulitan, tetapi dia akan, dan mereka para rasul akan terus mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Karena konstitusi yang mereka ikuti, hukum yang mereka ikuti yang tertinggi, bukanlah hukum daripada dunia ini, tetapi hukum daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam firman-Nya. Saudara sekalian, ini juga terjadi ya misalnya di saudara-saudara kita di Malaysia. Kita tahu secara hukumnya mereka tidak boleh memberitakan Injil kepada orang-orang Bumi Putra, ya, kepada orang-orang Islam di Malaysia. Tapi saya tahu, saya kenal, dan saya percaya juga banyak yang lain yang kita tidak tahu, tidak kenal, yang orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang tidak mentaati akan peraturan itu. Mereka dalam setiap kesempatan tentu dengan hikmat, dengan hati-hati, mereka tetap akan memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Dengan resiko mereka akan diancam, dengan resiko mereka akan dihukum dan dibawa ke pengadilan. Sementara kita di sini tentu tidak ada restriction itu. Kesempatan sebenarnya bagi kita yang kita boleh dengan bebas. Kita boleh dengan bebas, bahkan di jalan-jalan kita boleh memberitakan Injil. Kita boleh membuat KKR, kita boleh membuat seminar-seminar kita tentang Injil Yesus Kristus. Tidak ada larangan seperti itu. Dan kita bersyukur sebenarnya kebebasan yang kita miliki. Tapi biarlah kita boleh pakai kebebasan itu dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, biarlah kita mempelajari, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan. Konstitusi, undang-undang kita yang baru. Yang bukan saja memberi peraturan-peraturan kepada kita tentang apa yang boleh, apa yang tidak. Terutama kita bukan berbicara tentang itu, tetapi menyatakan kebenaran. Firman Tuhan adalah menyatakan kebenaran, ini adalah nafas Tuhan. All scripture is breathed out by God. Dinafaskan oleh Tuhan. Seluruh kitab suci dinafaskan oleh Tuhan. Ini adalah kebenaran yang memerdekakan kita, yang memberi kehidupan bagi kita. Seperti nafas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, memberi mereka kehidupan. Ini adalah firman yang memberi jalan damai sejahtera bagi kita dan bukan jalan malapetaka yang akan menghancurkan kita. Inilah konstitusi undang-undang kita yang baru yang kita harus renungkan, mempelajari, mengerti, dan menghidupi. Karena ultimately kita sebagai pendatang-pendatang di dalam dunia ini, sebagai warga negara sorgawi, kita memiliki Alkitab sebagai konstitusi undang-undang kita yang baru yang memberi kehidupan bagi kita. Yang kedua, saudara sekalian, implikasi yang kedua adalah sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sekarang memiliki raja yang baru. Memiliki raja yang baru. Sangat dekat dengan yang pertama, tapi ini bicara tentang fokus kepada Kristus sebagai raja yang baru. Petrus mengatakan sini, Petrus rasul Yesus Kristus. Ya, artinya dia bukan berbicara atas namanya sendiri, atas otoritasnya sendiri, tapi dia berbicara dan mewakili Kristus, satu-satunya pribadi yang memiliki otoritas tertinggi bagi semua kita yang adalah pendatang di dalam dunia ini, yang adalah milik Kristus. Di dalam Matius pasal yang ke-22, Kristus ditanya oleh orang-orang Farisi, ingin dijebak oleh mereka dengan ditanya, engkau guru yang baik, hebat, tidak memandang bulu, engkau berani mengatakan kebenaran, menjilat awalnya, ya. Terus ditanya pertanyaan yang menjebak dia, apakah boleh untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu kalimat pertanyaan yang menjebak, karena kalau Tuhan Yesus menjawab boleh, maka itu menjadi banyak orang-orang Yahudi sangat tidak senang membayar pajak kepada kaisar. Kaisar yang mewakili Roma, penguasa penjajah pada waktu itu. Mereka akan mulai membenci akan Kristus kalau Yesus bilang boleh dan harus membayar pajak. Tapi kalau Yesus bilang tidak harus membayar pajak, nah dia akan ditangkap oleh orang Roma, oleh penguasa Roma. Ya, boleh nggak? Jadi gimana? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tuhan Yesus tentu tahu ya, tahu semua kelicikan hati manusia. Dia
Yesus langsung mengatakan, mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Langsung pertama bongkar dulu akan hati mereka. Langsung dijawab, sekarang tunjukkan kepadaku mata uang pajak itu. Mereka munafik karena mereka orang-orang Yahudi tapi bawa koin dan uang, mata uang daripada Roma. Mereka sudah pakai sebenarnya, ya. Tapi tanya untuk menjebak akan Yesus. Dan Tuhan Yesus tanya, gambar siapa itu? Mereka keluarkan koin, gambar siapa? Gambar dan tulisan siapa itu? Mereka langsung jawab, ini adalah gambar dan tulisan Kaisar. Ada gambar Kaisar di situ, ya. Kalau kita punya sekarang ada, mungkin koin nanti akan King Charles, ada King Charles. Raja Charles. King Charles. Tapi dulu adalah Kaisar. Gambar dan tulisan Kaisar di situ. Maka Tuhan Yesus menjawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah engkau pakai uang ini, engkau masih hidup di dalam dunia ini, engkau berinteraksi dan jual beli pakai uang ini. Ya, ini uang yang dibuat oleh Kaisar, oleh pemerintah. Ya, serahkan itu kepada mereka kembali. Ya, bayar pajak, harus bayar pajak. Ya, yang bayar pajak, bayarlah pajak, karena memang ini peraturan hidup di dalam dunia ini, kamu harus mengikuti peraturan ini. Tetapi berikan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Artinya, waktu Tuhan Yesus tanya gambar dan tulisan siapakah koin ini, gambar tulisan Kaisar. Tuhan Yesus mau menanyakan, gambar dan tulisan siapakah engkau? Gambar kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Artinya apa yang kau berikan kepada Allah, apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Artinya seluruh hidupmu harusnya dipersembahkan kepada Allah. Seluruh hidupmu adalah milik Allah karena Dia adalah Raja kita, penguasa, pencipta langit dan bumi, pencipta hidup kita, dan Dialah yang memiliki kita. Karena inilah ultimate authority di dalam hidup kita, haruslah Kristus. Inilah implikasi yang kedua. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pendatang dan orang asing di dalam dunia ini, maka kita memiliki raja yang baru. Kita di dalam pasal 2 ayat yang ke-13, saya bacakan bagi saudara 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. Di situ Petrus mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kita diperintahkan untuk tunduk kepada lembaga manusia, ya, kepada raja, tetapi penyebabnya, alasan paling mendasarnya adalah karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan, ya, maka kau tunduklah kepada raja, tentu sepanjang raja dan peraturan yang dibuat oleh raja, penguasa di tempat itu tidak bertentangan dengan perintah dan konstitusi yang aku sudah buat, aku sudah berikan kepada engkau sekalian, kita sekalian. Saudara sekalian, jadi kita boleh melihat di sini orang Kristen adalah sebenarnya adalah warga negara dunia yang terbaik. Seharusnya kita adalah menjadi warga negara dunia yang terbaik di dalam janji iman kita, janji daripada menjadi anggota baptisan anak termasuk. Ya, salah satunya adalah kita menjadi warga negara yang baik, ya, menjadi warga negara yang tertib. Orang Kristen adalah seharusnya menjadi warga negara dunia yang terbaik karena kita taat kepada pemerintah, bukan karena pemerintah itu sendiri, bukan karena kuasa daripada pemerintah itu sendiri, karena ultimately Tuhan sendiri yang mengatakan, tunduklah kepada semua lembaga manusia karena aku. Tuhan mengatakan. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara sekalian, kita juga mengetahui bahwa orang-orang Kristen sekaligus adalah warga negara dunia yang paling berbahaya ketika pemerintah itu melawan Allah. Sepanjang sejarah itu tegaskan kepada kita. Ketika pemerintah melawan perintah Allah, ketika pemerintah melakukan segala peraturan dan undang-undang yang melawan akan kebenaran firman Tuhan, maka orang-orang Kristen harus berdiri, harus menyuarakan kebenaran. Dan
Karena kewarganegaraan kita yang paling dalam, yang paling utama, dan ketaatan kita yang paling mendasar adalah kepada Allah kita. Dia adalah Raja kita yang terutama, yang telah menyelamatkan dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Penguasa Romawi pada zaman itu, gereja mula-mula mengetahui akan hal ini. Mengetahui orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling berbahaya sebenarnya. Karena mereka akan melawan apapun yang dengan ancaman resiko apapun, bahkan rela mati kalau mereka diperintahkan melakukan sesuatu yang melawan akan kehendak Tuhan. Raja mereka yang terutama. Tetapi kalau perintah itu, peraturan itu baik, benar, tidak sesuai, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, orang-orang Kristen harus menjadi warga-negara yang terbaik. Yang pertama-tama mempromosikan, mendorong, menjalani hidup yang taat kepada pemerintah yang benar. Tapi kalau pemerintah yang bengis, yang bersalah, maka orang-orang Kristen akan berani melawan mereka. Inilah dua realita yang ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, harus ada tension. Tentu berbahayanya kita ketika kita lupa kita adalah warga negara sorgawi, bahwa raja kita yang terutama adalah Kristus dan undang-undang kita yang utama adalah Alkitab, maka kita akan kompromi dengan dunia ini dan mengikuti apa saja yang pemerintah lakukan. Peraturan-peraturan yang ada menjadi berbahaya dan kita menjadi lupa akan status kita sebagai warga negara surgawi. Sepanjang kita dalam dunia ini sebagai pendatang, sebagai perantau dalam dunia ini, maka akan terus ada tension di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Karena di satu sisi kita adalah memiliki dua warga negara yang kadang-kadang bisa bertentangan di dalam firman, di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu discernment untuk mengerti hal-hal yang baik, yang benar, yang dilakukan pemerintah, kita support segala hal yang kita bisa kerjakan. Tapi ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu boleh menjadi, kita perlu berani mengatakan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang ketiga, saudara sekalian, terakhir, yang menjadi implikasi kita sebagai pendatang perantau dalam dunia ini adalah kita memiliki keinginan dan kerinduan yang baru. Ya, kita memiliki keinginan dan kerinduan yang baru. Pasal 2 ayat yang ke-11 menegaskan di situ, sekali lagi saya bacakan bagi saudara. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai pendatang dan perantau, kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan tertentu. Ya, keinginan daging di sini tentunya. Mengapa? Karena keinginan-keinginan itu akan membunuh jiwa kita. Which war against your soul, berjuang melawan jiwamu. Saudara sekalian, Tuhan telah memberi ilustrasi ya tentang kebenaran ini di dalam hidup kita. Ya, di dalam hidup kita sehari-hari dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Maka Tuhan menyatakan ada kaitan yang erat misalnya antara nikotin merokok dengan kanker. Ya, ada kaitan yang erat antara perzinahan dengan kehancuran di dalam keluarga. Ada kaitan yang erat antara berjudi dengan kemiskinan. Ada kaitan yang erat antara kesombongan dengan hidup yang tersendiri dalam dunia ini. Yang Tuhan ingin katakan, kaitan yang Tuhan ingin katakan di sini bukan hanya engkau akan mati karena kanker jika engkau merokok, bukan hanya engkau akan menjadi miskin karena engkau terlibat di dalam perjudian yang terus-menerus, bukan hanya engkau akan menghancurkan keluargamu ketika engkau terlibat dalam perzinahan, extramarital affair, bukan hanya engkau akan menjadi tersendiri kalau engkau menjadi orang yang sombong. Tetapi yang terutama yang Tuhan ingin katakan adalah
Kalau engkau hidup seperti demikian, melakukan hal-hal yang demikian, mengekspos, mengumbar akan nafsumu yang demikian, maka terutama yang Tuhan ingin katakan adalah engkau akan menghancurkan jiwamu jikalau engkau melakukan akan hal-hal ini. Paulus mengatakan karena di dalam 2 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6, Paulus mengatakan karena cinta akan uang, maka beberapa orang-orang yang dia kenal itu telah meninggalkan iman mereka dan menyiksa diri mereka dengan banyak duka, banyak kesakitan. Nah, ini salah satu keinginan yang mencengkeram, menguasai, menarik hidup termasuk anak-anak Tuhan, hidup manusia dan termasuk anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, sebagai warga negara yang baru, warga negara kerajaan sorga, perantau dan orang asing mendatang di dalam dunia ini, biarlah kita boleh tidak mengikuti keinginan-keinginan duniawi ini. Ya, kita mengikuti keinginan akan Tuhan. Kita memiliki keinginan yang baru, hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Maka kita juga memiliki keinginan yang baru, mentaati akan kehendak Tuhan dan kita tahu keinginan yang ketaatan kepada Tuhan, menginginkan hal yang baik itu akan membawa kita kepada kesukaan dan hidup yang bertumbuh, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup yang menjadi berkat bagi banyak-banyak orang di sekeliling hidup kita. Tapi kalau kita mengikuti keinginan daripada dunia ini, keinginan daging, kita tahu hidup kita makin mengecil, jiwa kita makin mengecil, dan hidup kita makin penuh dengan kegelisahan yang dalam, dan kita tidak lagi menjadi manusia yang Tuhan inginkan hidup di dalam dunia ini, yang boleh menyenangkan Tuhan, yang boleh mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita tahu misalnya di dalam dunia digital ini kita bisa memakai semua hal-hal yang bersifat digital yang sangat baik, yang boleh membangun akan hidup kita. Ya. Tapi kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, hal ini betul-betul bisa menghancurkan akan jiwa kita. Sudah ingat dulu pernah ada saya sharing kesaksian dari seorang misionaris perempuan di Indonesia yang dia menceritakan bagaimana dia seorang misionaris melayani dengan baik kepada orang-orang di panti asuhan dan sebagainya, sangat godly woman, ya. Tapi dia mengatakan dia masih muda, dia katakan dia tahu sekali waktu dia kemudian pulang setelah pelayanan memberitakan Injil, melayani anak-anak di panti asuhan, dia pulang ke rumah dan dia mulai buka internet. Dia mulai scroll. Ya, mulai dari satu film kepada film selanjutnya, dari satu TikTok kepada TikTok selanjutnya, dari satu chat kepada chat selanjutnya, dari satu episode kepada episode selanjutnya. Tanpa sadar sudah lewat 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dan langsung jiwanya itu menjadi tidak ada keinginan lagi untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada keinginan lagi membaca buku-buku yang baik. Tidak ada keinginan lagi untuk berdoa. Ya, nonton film Korea yang tidak habis-habis. Ya, hati-hati. Ya, tentu ada waktunya, entertainment ada waktunya. Harus atur dengan baik. Tapi kalau kita mengikuti itu terus, saya juga menyadari itu bahaya ya dalam hidup kita. Dan kita dari saat nonton Netflix ya, selesai Netflix sudah ada next episode dan terus tidak ada habisnya. Dari satu YouTube ke YouTube selanjutnya, maka tidak lama mengkerdilkan jiwa kita. Ya, tidak ada lagi keinginan merenungkan hal-hal yang penting, tidak ada lagi keinginan untuk berdoa. It will destroy your soul. Engkau dan saya tahu, ya, hal-hal apa itu yang membuat jiwa kita tidak lagi berkobar-kobar untuk Tuhan.
Yang membuat jiwa kita langsung lemes, langsung lesu. Datang ke gereja pun tidak ada kerinduan, kesungguhan. Karena itulah saya selalu bersyukur untuk Jumat Agung. Jumat Agung, di mana hampir semua jemaat itu berpuasa, sudah kita siapkan berminggu-minggu, dan pada hari itu semua berpuasa, paling sedikit hampir banyak yang berpuasa. Itu mempersiapkan hati kita. Selalu itu menjadi satu ibadah yang sangat indah. Ya. Ketika kita semua, ya, bukan hanya 1-2 orang, tapi kebanyakan daripada kita. Dan kalau saudara yang belum mengalami itu merasakan sadar, jiwa kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita mengisi firman, hidup kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan doa, bersandar kepada Tuhan, dengan melakukan apa yang benar. Kita tahu, saudara tahu, apa yang kau lakukan, kita sudah cukup lama hidup dalam dunia ini, berpuluh-puluh tahun di dalam dunia ini, kita tahu apa yang kita lakukan itu yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Pelan-pelan, mungkin pada dirinya sendiri tidak berdosa, tapi ketika engkau menghabiskan waktu berjam-jam di situ, jiwa kita semakin menyusut. Dan sudah nonton film Korea berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, ada keinginan berdoa, membaca buku yang dalam, yang membentuk pikiran, hati, jiwa kita. Gak ada lagi kekuatan. Waktunya pun tidak ada lagi. Ya. Sebagai warga negara sorgawi, biarlah kita boleh mengingini hal-hal yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang membawa sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Kita kadang-kadang memang seperti orang Israel yang menggali kolam yang bocor terus. Yang menggali kolam bocor yang tidak bisa menahan air, tapi meninggalkan Tuhan, sumber air yang menyegarkan, sumber air kehidupan ini. Kita meninggalkan Tuhan dengan waktu yang kita habiskan. Hal-hal yang menghancurkan dan mengkerdilkan akan jiwa kita. Sebagai warga negara sorgawi, sebagai pendatang, orang asing, kalau kita menyadari status kita sebagai pendatang, orang asing di tengah dunia ini, biarlah kita memiliki kesadaran, kita harus memiliki keinginan yang baru, keinginan, kerinduan yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi kita. Terakhir, implikasi daripada status kita sebagai pendatang adalah pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Implikasi sini adalah sebagai pendatang, sebagai warga negara sorgawi, bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, ini Tuhan memilih supaya kita pergi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Dia, Raja kita, yang telah memilih kita, yang telah menebus kita, yang telah memberikan institusi yang baru. Kita pulang untuk menjadi saksinya, beritakan akan perbuatan-perbuatannya yang besar di dalam hidup kita, yang telah mengambil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Biarlah kita pulang hari ini, seminggu ini, kita boleh sungguh-sungguh diingatkan akan hal itu, biar membangun hidup kita, jadi saksinya, menyadari Dia adalah Raja kita. Dia telah memberikan konstitusi yang baru bagi kita. Biarlah kita diingatkan sekali lagi akan panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang pendatang di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan berdiri bersama-sama, then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Bapa di surga, kami bersyukur sedalam-dalamnya hati kami, karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau telah menebus kami, Engkau telah memberi anugerah kelahiran baru, sehingga kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah, pimpin kami, ingatkan kami semua, kami adalah pendatang dan orang asing yang ada di dalam dunia ini. Ajar kami oleh semua perkataan, pikiran, tingkah laku, dan semua hal yang kami kerjakan. Kami menyatakan kami adalah milik-Mu. Kami hidup di bawah otoritas daripada firman-Mu. Bukan hanya menjadi warga negara yang baik, tapi terutama menjadi warga negara sorgawi yang memperkenan hati Tuhan. Dan karena kami tahu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kehendak-Mu adalah kehendak damai sejahtera bagi umat-Mu. Pimpin kami, beri kekuatan, kami bersama-sama umat Tuhan di dalam dunia ini sebagai pendatang-pendatang yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Pimpin kami juga saling menguatkan, mengasihi, mendorong, dan membangun hidup kami bersama-sama untuk mengikut Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Di dalam nama itu, nama yang mulia, nama yang indah itu, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.